selamat siang semuanya. Apa kabar? Welcome to Pradita University Pradita Learning Circle PLC. Nah, udah banyak nih ternyata yang udah masuk dalam Zoom kali ini, di program PLC kali ini. Wow, ini saya ngelihat sudah ada 32 orang ternyata yang sudah masuk. Well, welcome. Thanks for coming guys. Terima kasih untuk hari ini. Kita sama-sama bisa kumpul, bisa ngobrol-ngobrol bareng dan sharing, ngedengerin sharing di acara PLC kali ini. Nah, mungkin dari sebagian peserta yang ada di dalam Zoom ini, apa sih itu PLC? Oke, saya mau cerita sedikit. PLC itu adalah singkatan dari Pradita Learning Circle. Ini merupakan program sharing session, merupakan suatu platform juga yang diinisiasi oleh Pradita University. Pradita University sendiri adalah Real Enterprise University yang dibangun oleh PT Summarecon Group. Nah, sehingga kami melihat nih bahwa program ini sangat bisa memberikan manfaat baik bagi audiens dan juga viewers untuk kita sama-sama belajar dan kita juga bisa kenalan nih satu sama lain. Ngomong-ngomong soal kenalan, kenalin dulu, saya namanya Hans dan saya nggak sendirian di sini. Saya ditemani satu orang yang ganteng, yang cakep gitu ya. Dan nggak lain nggak bukan, kita perkenalkan, inilah Kak Ezra. Welcome. Halo. Halo semuanya, welcome to Oke. PLC Corner hari ini. Ya, Kak Ezra ini dari media partner kami, Go Campus, dan thanks for coming Kak Ezra, karena kita nggak cuma berdua Kak Ezra, kita juga kedatangan tamu spesial. Nah, kalau boleh tahu Kak Ezra, kalau dari yang udah kita tahu untuk hari ini Zoom-nya, temanya tentang apa sih Kak Ezra? Hari ini itu tentang, judulnya sih Future Career berawal dari jurusan siap di masa depan. Nah, ini kayak penting banget nih buat teman-teman yang nonton hari ini ya, yang ikut acara hari ini. Bener banget. Terutama buat teman-teman yang masih mau nentuin jurusannya waktu masuk kuliah nanti. Nah, itu dia yang masih galau-galau, yang masih bingung nih, mau jurusan apa ya nanti gue lulus, gue bingung, aduh apa ya yang cocok buat gue gitu ya. Tapi intinya dari yang kita mau sharingkan hari ini tentang future career, dan dengan temanya berawal dari jurusan siap di masa depan, kita kedatangan satu orang bintang tamu ya yang punya banyak pengalaman dan telah menginspirasi banyak orang gitu ya. Dan kita sambut aja Kak Samuel Ray. Halo. Samuel Ray, thanks for coming Kak Sam. Halo Kak Hans, Kak Ezra, thank Halo, you welcome. sudah diajak ngobrol-ngobrol sore ini. Ya. Halo teman-teman semuanya. Pastinya kita senang banget kedatangan Kak Samuel karena kita hari ini mau sharing ya Kak Sam mengenai tentang karir dan juga nanti ke depannya kita mau jadi apa, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan mungkin Kak Sam bisa ngasih insight dan sharing-sharing dari Kak Sam gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih cerita tentang pengalaman sendiri gitu ya. Kalau dipikir-pikir dulu waktu masih masa kuliah gitu ya, masa-masa sekolah, sempat belum kepikiran tuh mau ngapain ya nanti udah habis lulus mau ngambil pekerjaan seperti apa gitu. Walaupun sebetulnya jurusannya udah ketemu tuh. Saya waktu itu ngambil marketing jurusannya dan saya waktu itu juga kuliah excited gitu ya, suka dengan bidang tersebut. Sampai di momen ada bingung sedikit, kayaknya pekerjaan marketing tuh kan banyak banget tuh, luas gitu ya. Cocoknya apa ya? Di bidang sales kah? Di bidang marketing communication ya kah? Atau di PR-nya gitu? Sempat tuh ada kegalauan waktu itu. Karena belum ada gambaran big picture secara besar tentang dunia industri itu seperti apa gitu. Nah, kadang kalau ngelihat masa depan gitu tuh kadang-kadang kita yang masih anak-anak muda tuh suka takut duluan gitu kan. Suka aduh gimana ya? Ya udahlah, let it flow aja gitu. Yang padahal mungkin let it flow ini yang bisa jadi bumerang buat kita karena kita nggak siap, malah kita nggak mempersiapkan hal yang baik buat di masa depan. Saking bingungnya dan nggak ada perencanaan dari awal, jadi kaget Kasem gitu. Nah, apalagi udah mau siap-siap mulai bekerja. Padahal kan justru untuk siap-siap ke depan itu kan yang harus ditata dari sekarang gitu. Nah, kebenaran juga PLC kali ini kita audiensnya lebih banyak anak-anak muda, terus juga masih sekolah atau yang masih kuliah gitu. Kayaknya cocok nih kita sama-sama sharing. Mungkin nanti dari pengalaman teman-teman semua yang nonton kali ini di PLC, nanti boleh tanya-tanya, boleh kita saling sharing dan cerita. Dan tentunya hari ini kalau kita mau bicara tentang HR gitu ya, tentang dunia HR profesional, satu-satunya yang punya pandangan dan juga keilmuan gitu ya tentang karir,
pastinya kita bisa tanya ke Kak Samuel. Nah, boleh dong cerita sedikit tentang Kak Samuel. Kak Samuel itu siapa? Mungkin sebagian orang udah ada yang tahu dan kenal gitu, tapi boleh dong di-introduce lagi. Oke, siap Kak Hans. Oke, selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman PLC Corner. Kenalin, nama saya Samuel. Saya sudah bekerja, saya karyawan HRD, sudah bekerja di dunia per-HR-an, dunia persilatan dari 2012. Jadi hampir 10 tahun bekerja di HR. Nah, kalau HR teman-teman mungkin taunya yang rekrut gitu kan, sama yang mencatin karyawan gitu kan. Jadi hidup mati di tangan HR gitu ya, mungkin konotasinya. Nah, kurang lebih seperti itu memang gitu. Jadi dunianya nggak jauh-jauh dari people, dari orang. Jadi awal-awal karir tuh sama. Jadi ngobrol ya sama anak-anak mahasiswa, berbagi inspirasi, sambil mengiklankan lowongan di perusahaan aku gitu. Terus pergi ke kampus-kampus, ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi forum-forum seperti ini sering banget dibuka baik dari third party maupun dari perusahaanku sendiri. Nah, setelah kurang lebih hampir 10 tahun berkarir, aku menyadari bahwa banyak teman-teman dari mungkin dari kampus gitu ya, dari sekolahnya masing-masing itu pendidikan tentang dunia kerjanya tuh kurang memadai, Kak Hans dan Kak Ezra. Nggak tahu ya, mungkin pasti teman-teman punya pengalaman masing-masing ya. Cuman aku banyak dapat cerita, iya Kak, aku nggak diajarin bikin CV di sekolah, aku nggak diajarin cara interview gimana, aku nggak diajarin cara berpakaian untuk interview seperti apa gitu, cara pakai dasi gimana, aku mesti googling dulu di YouTube gitu kan, belajar dulu cara pakai dasi gitu. Ya mungkin sekarang nggak ada yang pakai dasi lah ya, kayak Kak Ezra, Kak Han kan kita pakai begini aja cukup gitu ya. Cuman zaman aku dulu kalau nyari kerja, apalagi di bank, wah harus dasi, celana pantofel, terus kemudian lengan panjang gitu kan bajunya gitu. Nah jadi kepengen berbagi untuk ngebantuin teman-teman yang knowledge tentang karirnya itu mungkin nggak didapetin di mana-mana gitu. Jadi itulah yang bikin aku tahun 2019 memulai sharing-sharing di Instagram. Jadi bikin IG story tentang karir, tentang apa yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan kalau interview, cara bikin CV yang baik dan benar, segala macam. Teman-teman yang butuh resources seperti itu ada tersedia di Instagram aku, teman-teman bisa cari nama aku, atau di YouTube juga. Jadi, nah kalau di YouTube kan bisa ngomong kayak gini ya, jadi aku bikin semacam simulasi interview, cara jawab interview, aku bikin di YouTube juga. Jadi, oh iya, sama ada buku juga, jadi kalau teman-teman suka baca buku kan ada yang kepengen pegang bukunya gitu kan, biar bisa dibawa-bawa gitu. Aku juga udah punya buku, judul bukunya Lagi Probation. Maksudnya gimana tuh judul buku kok Lagi Probation? Oh, ada yang punya. Yohana, thank you. Udah beli, ditunjukin di kamera. Thank you. Jadi ini mudah-mudahan ngebantu teman-teman yang sedang mencari kerja dari awal banget, dari bikin CV sampai baca kontrak yang ditawarin perusahaan tuh kayak gimana supaya nggak salah tanda tangan. Jadi kira-kira seputar aku tuh ya gitu, membantu teman-teman mencari kerja di internet, dan saat ini juga masih bekerja juga, masih karyawan juga seperti teman-teman. Jadi seneng hari ini bisa berbagi, mudah-mudahan kita banyak tanya jawab ya, banyak ngobrol, santai aja hari ini. Feel free untuk nanti ngobrol aja, tanya aja, kalau ada waktu kita akan jawab semuanya. Begitu kira-kira Kak Hans. Oke, thank you Kak Sam. Nah, Kak Sam, kalau tadi saya dengar cerita Kak Sam tuh ya, ada sebuah masa transisi sebetulnya kan dari kuliah terus ke masuk dunia industri atau pekerjaan. Nah, obstacle apa sih yang waktu itu pernah dihadapin Kak Sam ketika transisi tersebut gitu? Oke, obstacle yang awal-awal sih sebenarnya kalau dilihat sekarang ya mungkin aku bisa ngetawain gitu. Cuman dulu tuh ibaratnya aku nggak ngerti gitu gimana cara bersikap di dunia kerja. Aku nggak ngerti gimana caranya punya etika bekerja yang
mungkin buat orang-orang yang sudah bekerja duluan tuh sudah umum gitu. Misalkan apa ya, sampai kantor harus tepat waktu gitu kan. Kalau dulu kita kuliah kan mungkin ya asalkan kertas absennya belum keliling masih aman gitu kan, masuk kelas saja gitu. Cuman kan kalau di kantor ada itu kan fingerprint gitu kan, pakai jempol harus di taken gitu. Nah dulu dapat kantor pertama tuh kantor Jepang lagi. Jadi kalau terlambat tuh ada hitungannya, terlambat 5 menit potong gaji berapa, terlambat 10 menit potong gaji berapa. Jadi wah kayak itu apa? Pulsa handphone kepotong gitu, kepotong lama-lama habis gajinya. Jadi mau belajar hal-hal seperti itu. Terus juga apa? Kalau dulu ibaratnya kita aku takut gitu, aku dicariin orang gitu. Jadi kemana-mana tuh aku minta izin dulu gitu sama kakak kelas, sama senior di kantor. Pak, aku izin ke WC, Pak, aku izin beli makanan gitu. Padahal kan nggak perlu sampai segitunya gitu kan di kantor gitu. Jadi cara tata keramanya mungkin ya yang paling sulit ya menyesuaikan pada saat ada di kantor itu di awal-awal. Oke. Wah, di perusahaan Jepang apalagi ya, yang pernah saya dengar juga. Bener banget. Iya gitu, sampai dipotong gaji gitu. Wah, itu sih kalau bener parah banget gitu ya. Atau sering nggak masuk udah pasti deh akhir bulan gigit jari. Bener. Pokoknya berkurang gajinya gitu ya. Iya. Nah kalau ngomong-ngomong dari Kak Ezra gimana nih Kak Ezra? I think kita langsung bahas aja kali ya ke mungkin teman-teman juga udah pada pengen mulai memahami nih ke lebih dalam tentang gimana sih caranya untuk menentukan jurusan dan sebagainya. Iya. Dan ini aku pengen share sedikit Kak Sam. Aku ini kan desainer sebetulnya. Terus kuliahnya kuliah desain dulu di puji Tuhan bisa dapat di luar negeri. Tapi setelah itu aku bikin tempat les desain gitu buat bantuin anak-anak SMA Indonesia buat siapin portfolio karena di sekolah-sekolah di SMA belum diajarin yang desain ya, biasanya diajarinnya kan seni lukis, seni yang tradisional gitu. Nah, beberapa pertanyaan yang datang dari orang tua tuh suka gini, emang perlu ya kalau anak saya mau jadi desainer tuh emang perlu harus kuliah gitu. Kan sekarang belajar tutorial di YouTube aja udah banyak gitu kan. Which is bener, tutorial software desain banyak di YouTube. I think bukan cuma di dalam dunia desain ya, sekarang semua hal juga tutorial bisa dicari dengan mudah di internet dan mungkin akan menimbulkan pertanyaan di beberapa orang, kuliah mahal-mahal ngapain ya? Gue bisa belajar sendiri. Nah, kalau menurut Kak Sam gimana menanggapi ini? Oke, nah ini ada benernya, ada setengah benernya kalau menurutku ya. Kuliah tuh gimana ya? Kalau kita ngelihat perkembangannya, memang sekarang kan kayaknya tadi yang Kak Isra bilang bener, hampir semua bisa belajar di YouTube. Bahkan aku pun bikin konten di YouTube gitu kan, buat teman-teman belajar interview gitu kan. Cuman gini, jadi kuliah itu kita ada masuk ke satu sistem gitu kan. Kita masuk ke satu institusi, kita belajar cara institusi tersebut berpikir, cara institusi tersebut punya disiplin, punya alur operasional. Nah itu perlu supaya pada saat kita masuk ke dunia korporat, which is dunia korporat tuh ada kemiripan gitu dengan kampus, dengan universitas, hierarki, ya kan. Kalau di kampus kan kita belajar dengar apa kata dosen gitu kan. Kalau di kantor mungkin ya meskipun nggak 100% sama, tapi kita harus dengerin apa kata bos gitu kan. Ada joke-nya katanya peraturan di kantor cuma ada 2. Peraturan pertama, bos selalu benar. Peraturan kedua, jika bos salah, ingat kembali lihat peraturan nomor 1. Sama ternyata semua gitu kan. Iya, cuma dua. Di mana-mana sama. Betul. Nah, jadi balik lagi teman-teman, memang mungkin secara ilmu kita juga bisa belajar dari mana aja gitu kan. Dan ini yang aku selalu tekenin ke follower-follower, ke teman-teman di Instagram, spiritnya harus mau belajar. Dengan kita punya spirit mau belajar, dari manapun bisa belajar. Bahkan dari orang lain, dari ngobrol pun bisa. Tapi kalau kita, yang kita dapatkan dari universitas adalah gimana kita beradaptasi dalam satu institusi, belajar disiplin, belajar mengenal gimana caranya sih bekerja di dalam deadline, bekerja dengan orang lain. Kemudian kalau di kampus kan mungkin kita dapat tugas gitu ya, bikin project dari dosen, orang-orangnya mungkin kita nggak selalu suka. Ada
kita tadinya pengen pilih gitu kan, saya mau kerja sama si ini, kadang-kadang kita dipaksa kerja sama seseorang. Nah itu persis banget di kantor, udah pasti kita nggak bisa pilih kita mau kerja sama siapa. Kadang kita harus kerja sama orang yang kita nggak suka bahkan gitu kan. Ada orang yang nyebelin tapi ternyata orang nyebelin ini disayang sama bos kita misalkan, terpaksa harus kerja bareng. Nah hal-hal kayak gini yang sebenarnya didapetin dari kampus. Jadi soft skill yang nggak bisa didapetin kalau teman-teman nonton YouTube gitu kan, itu kan sendiri ya, ilmunya diserap sendiri. Tapi kalau kita berinteraksi dengan orang, nah itu dapat banget di kampus. Jadi menurutku tetap harus ada balance, Kak Ezra, antara kita belajar sendiri sama belajar di kampus, di universitas. Tetap penting dua-duanya. Nah, relate tadi pertanyaan sama yang Kak Ezra gitu ya. Karena kan mungkin di luar sana masih ada tuh kayak orang-orang ngomong atau pepatah bilang, toh nggak kuliah juga orang bisa sukses tuh Kasem. Nah, gimana menurut kakak bisa menanggapi ini nggak? Oke. Kalau menurutku sukses itu betul, sukses itu bisa dicapai dengan banyak cara gitu ya. Dan kalau ini kita zoom in ya, misalkan suksesnya adalah kesuksesan finansial gitu kan. Sukses ya betul sekali, kita bisa capai dengan banyak cara. Kamu bisa nikah sama orang kaya gitu kan, sukses langsung gitu kan, dapat warisan, langsung dapat rumah gitu kan, itu langsung itu gitu kan. Nikah sama anaknya Raffi Ahmad, tapi kan masih kecil ya anaknya, masih nunggu nanti ya gitu kan. Masih lama. Nah, kalau suksesnya definisinya keuangan, ya macam-macam caranya gitu. Kita bisa bikin konten di internet juga, kita bisa buka usaha, kita bisa jualin barang orang dan segala macam. Kalau ukurannya uang, betul sekali caranya banyak. Tapi aku percaya bahwa kesuksesan itu kita harus lihat manusia seutuhnya. Kita nggak bisa hanya lihat dari kantongnya aja. Kita harus lihat pola pikirnya orang tersebut. Kita harus lihat juga kesehatan mentalnya orang tersebut. Kita juga lihat keluarganya, anak-anaknya gitu. Pesan hidupnya, apa yang dia ceritakan, prinsip-prinsipnya gitu. Itu yang utuh ya, seutuhnya sukses itu seperti itu kalau menurut aku. Dan kuliah bisa jadi membawa bisa jadi tambahan asupan untuk tadi kan kita udah bahas ya di awal soft skill, gimana cara kita bekerja dengan orang lain. Nah dengan kuliah juga dari apa yang kita pelajari secara akademis itu juga membuka pikiran kita, membantu kita lebih open minded gitu, membantu kita mengenal berbagai jenis orang gitu kan. Kita tadinya mungkin di SD, SMP, SMA lingkarannya itu aja, begitu kuliah kan kita kenal sama orang dari berbagai belahan pulau gitu kan, ada dari luar pulau, bahkan dari kalau yang keluar negeri gitu kan ya kenal dengan orang dari negara lain. Jadi koneksinya jadi meluas ya. Yes, betul, koneksi juga penting. Nah, tadi yang misalkan nggak mau kuliah, mau usaha aja gitu. Jangan salah, di tempat kuliah justru teman-teman bisa dapat koneksi, ya kan? S2. Nah, kalau kita ngomongin S2 nih, kenapa aku nyaraninnya S1 kerja dulu sebentar, habis itu S2? Karena di tempat S2 itu teman-teman bisa ada kemungkinan dapat calon bos baru. Jadi sering banget orang ngambil S2 MBA gitu ya, atau apalah gitu, pendidikan, habis kuliah dia dapat kerjaan baru dari dosennya atau dari koneksi yang dia bantu selama kuliah gitu. Itu juga sering banget. Jadi bisa ngebuka pintu banget kalau teman-teman kuliah lagi gitu ya. Dari connection bisa membuka kesempatan baru dan bagus ya ternyata ya. Betul. Jadi sebenarnya tadi Kak Sam udah mention banyak hal ya, besar banyak banget yang sebetulnya dari masa sekolah, masa kuliah, kalau kita zoom in ke masa kuliah yang sebetulnya itu bisa semuanya diterapin ke dalam kehidupan nyata dalam dunia kerja setelah lulus gitu, dari mulai koneksi, dari mulai soft skill yang dibangun itu banyak banget gitu. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya gini berarti. Sebenarnya kan itu sesuatu, itu banyak hal yang kita bahas tadi itu yang di luar akademis sebetulnya. Gitu ya, di luar akademis kan tadi dari koneksinya, dari soft skill-nya, dari organizational thinking-nya dan sebagainya macam. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya kayak gini. Seberapa krusial sih sebenarnya nilai IPK buat dunia karir? Kan nih ada juga nih anak yang fokusnya aduh, nilai gue harus bagus, IPK gue harus bagus gitu. Setelah kerja ini tuh ngaruh banget nggak sih sebenarnya gitu?
Oke, ini tricky ya, karena kita juga harus ngelihatnya gini, perusahaan itu kan banyak macam, teman-teman. Ada perusahaan yang gede banget, gitu kan, perusahaan yang terdaftar di bursa saham, karyawannya sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Ada perusahaan yang baru berdiri 3 bulan, mungkin, gitu. Kantornya mungkin masih di rumah, terus karyawannya mungkin bisa dihitung jari, mungkin 10 orang, gitu, di bawah 10, kayak gitu. Nah, jadi beda ukuran perusahaan, itu juga akan berbeda cara pandangnya terhadap sumber daya manusia, gitu. Nah, ibaratnya kita lihat sisi perusahaan besar ini seperti sebuah semua orang pengen ke situ, gitu kan. Kalau kita sebut namanya, semua orang tahu, gitu. Kalau kita punya kartu nama, labelnya perusahaan tersebut, wah, serahin ke calon mertua, ya udah kapan kawin gitu, langsung ditembak gitu kan, pasti wah ini anak udah settle nih, udah aman lah, anak gue dilepas sama dia aman gitu kan. Nah, untuk perusahaan-perusahaan seperti itu mereka punya apa ya istilahnya ya, filter lah, punya standar gitu kan, punya standar yang lebih tinggi dalam memilih karyawan. Standar-standar ini ya salah satunya memang IPK gitu kan. Jadi mungkin nanti teman-teman akan protes gitu, Kak, tapi aku IPK itu kan buatan manusia segala macam. IPK itu kan tergantung dosen. Terus aku punya temen dia jago jilat dosen, jadi IPK-nya bagus segala macam. Ya mohon maaf gitu kan. Yang bikin standar ini bukan aku gitu, bukan juga siapapun. Ya mau nggak mau, pada akhirnya perusahaan karena memang aplikasinya banyak yang mau masuk gitu kan, mau nggak mau IPK akhirnya jadi salah satu penyaring filter aplikan gitu kan. Jadi ya sadis sekali gitu jadinya. Misalkan persyaratan IPK 3,00 atau 3,5 gitu. Ya udah kalau yang di bawah itu meskipun cuma 1 poin, 1/4 poin, udah goodbye gitu kan, digituin kayak gitu. Tapi juga di sisi lain kita ngelihat nih, misalkan perusahaan yang baru berdiri gitu kan, belum ada yang kenal perusahaannya seperti apa, kerjanya mungkin masih dari rumah foundernya segala macam. Nah, mungkin mereka punya hal lain gitu. Sebenarnya lingkungan kerjanya enak kok. Sebenarnya suasana kerjanya juga kekeluargaan gitu. Terus gajinya juga kompetitif. Tapi karena nggak ada yang kenal, jadi yang lamar nggak banyak. Akhirnya ya udah mereka lebih terbuka gitu untuk melihat aplikan di luar dari nilainya aja, IPK-nya aja gitu. Jadi selalu ada dua sudut pandang. Dan bahkan setahu aku yang menarik perusahaan-perusahaan internet kayak Google, setahu aku itu mereka kedepannya mau menghilangkan persyaratan harus kuliah, harus IPK segala macam gitu. Nah, Google mungkin lain lagi gitu kan cara berpikirnya, tapi mereka adalah perusahaan teknologi, perusahaan internet gitu kan. Orang bisa mungkin belajar coding, belajar internet, tidak secara formal juga bisa. Tapi ada juga industri seperti perbankan, yang mau nggak mau tetap harus S1, S1-nya harus IPK 3 misalkan, ada juga seperti itu. Jadi ada berbagai jenis perusahaan. Nah, yang penting buat teman-teman adalah gini, kita masing-masing udah punya ibaratnya lagi main kartu nih, kartu kita udah ketahuan nih kartunya apa aja gitu. Ada kartu bagus, ada kartu jelek gitu kan. Tinggal kita pinter-pinter mencari celah supaya karir kita bisa maju gitu. Kayak gitu. Kalau memang teman-teman mungkin merasa bisa nih kayaknya gue ada kans deh, IPK gue bagus, universitas gue bagus, apply deh gue ke perusahaan terkenal gitu. Atau ya teman-teman merasa kayaknya kurang ada kans, mungkin apply ke perusahaan kecil dulu, baru nanti pelan-pelan pindah ke perusahaan besar kalau udah ada nama gitu, misalkan gitu. Jadi intinya balik lagi ke kartu kita apa, Kak Ezra, kita harus tahu kekuatan dan kekurangan kita masing-masing seperti itu. Oke, Kak Sam, kalau misalkan nih ya, kita berpikir ada nggak sih pekerjaan yang nggak selinier? Pasti banyak gitu ya. Tapi seberapa besar atau seberapa besar chance yang diterima ketika kita melamar nggak linear dengan jurusan apa yang kita punya gitu? Mungkin kan banyak juga kejadian di luar sana bahwa aduh, gue salah jurusan nih gitu kan. Di kampus jadi udah salah jurusan gitu. Tapi dia udah mau hampir lulus, udah 4 tahun, dan akhirnya graduate, ternyata ngelamar. Nah, gimana tuh tanggapan? Nah, gini, jadi
menurutku nggak apa-apa. Pertama-tama gini dulu, pertama-tama nggak apa-apa kalau buat teman-teman yang udah ngerasa salah jurusan, bahkan mungkin kalau ada yang udah pernah kerja terus ngerasa kayak, ya udah gue mau kuliah lagi deh, habis ini banting setir, gue nggak banget deh gue kerja di banking misalkan, habis itu kuliah lagi mau kerja di marketing aja di agensi atau di FMCG gitu. Banyak gitu teman-teman, banyak yang seperti itu. Bahkan untuk kawan-kawan yang angkatan aku gitu ya, kerja udah hampir 10 tahun, terus tiba-tiba ngerasa galau, pengen pindah haluan, terjadi juga, ada juga gitu kan. Aku sendiri pun 2019 sharing di Instagram nih kan semacam ganti haluan nih, tiba-tiba ngerjain kerjaan anak digital marketing, bikin konten segala macam, padahal sehari-hari HRD. Itu pun terjadi gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa seperti itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, pesannya adalah jangan berkecil hati, nggak apa-apa. Wajar banget ngerasa salah, wajar banget ngerasa ada di tempat yang salah saat ini, nggak yakin dengan pilihan tuh wajar, terjadi sama semua orang. Apapun namanya lah, quarter life crisis lah, minder lah, segala macam, itu terjadi sama semua orang gitu kan. Nah, caranya gimana mengatasi mungkin quarter life crisis ini gitu. Menurutku cara terbaik adalah kita pertama evaluasi diri dulu. Tadi yang aku bilang di awal, kita tahu kartu kita apa gitu kan. Kalau lagi main kartu ya kita lihat kartu bagus mungkin disimpan, keluarinnya nanti, kartu yang jelek keluarin dulu, buang ke sebelah gitu kalau bisa gitu, kayak gitu. Nah, artinya kita nilai gitu, kira-kira oh aku nih bahasa Inggrisnya kurang bagus, tapi sebenarnya nilaiku bagus, nilai akademis bagus. Gimana kalau aku apply di, mungkin jangan ke multinasional deh, kalau multinasional kan harus bahasa Inggris, mungkin bosnya bule gitu. Ya udah perusahaan lokal dulu, swasta lokal dulu, nanti mungkin sambil latihan bahasa Inggris kayak gitu. Atau misalkan teman-teman tadi merasa kepengen masuk banking gitu kan, habis lihat kontennya Kosem kemarin malam, KPR di banking murah, cuma 5% buat karyawan gitu. Aku pengen deh jadi calon suami idaman, mau masuk banking gitu kan, mau KPR-nya. Ya udah masuk, tapi jurusan kamu teknik kimia, gimana? Aduh. Ya, Nah, nyebrang kan? Waduh. Nyebrang. Jauh lagi. Harus Pindah planet. makanya. Iya. Bener. Tapi di banking tuh ada kesempatan namanya manajemen trainee. Ya. Manajemen trainee hampir semua bank punya programnya. Jadi biasanya antara 2 sampai 3 tahun, dibagi 2, misalkan 2 tahun, tahun pertamanya tuh kamu ibaratnya sekolah lagi, diajarin ekonomi, diajarin bisnis bank tuh seperti apa, produk-produk bank apa aja. Baru di tahun keduanya ibaratnya kamu mengabdi. Nah, setelah selesai, nah selama 2 tahun itu dibayar. Jadi enak banget tuh, tahun pertama cuma sekolah doang, latihan, belajar, tapi kamu dibayar full time seperti karyawan. Baru tahun kedua kamu bayar gitu ya. benar di training tapi dibayar. Kalau kuliah kan kamu yang bayar ke universitasnya, ini kamu dibayar nih gitu kan. Gitu. Tapi kuliah dulu ya, S1 dulu, S1 kelar dulu baru masuk bank. Bayar dulu. Nah, habis itu selesai, kalian bisa berkarir di perbankan. Jadi sebenarnya jalannya banyak, cuman kalian harus tahu industri kalian masing-masing gitu, karena jalannya bisa beda-beda. Aku kan lama di banking kan, lama di keuangan. Jadi kalau ditanya, Kak kalau di manufaktur gimana, Kak kalau di agensi gimana marketing, ya aku nggak tahu gitu kan. Tapi kalian bisa cari tahu, ya caranya macam-macam. Tadi mungkin baca-baca berita, atau tanya-tanya sama kakak kelas yang lagi kerja di industri itu. Bahkan minta koneksi gitu kan, dikenalin, jadiin orang dalam juga nggak apa-apa gitu. Itu oke banget kok, maksudnya cari kerja jalur orang dalam tuh nggak apa-apa banget gitu. Kalau memang kalian bisa manfaatin, ya manfaatin aja menurutku ya. Gitu. Jadi jangan khawatir, jangan minder duluan. Pokoknya kalau mau ada jalannya. Yang penting harus cari tahu secara menyeluruh gimana caranya masuk ke situ. Kalau emang mau. Oke, ini pertanyaan mungkin ada geser dikit, tapi sebenarnya masih berhubungan. Kan ada teman-teman kita yang waktu kuliah, entah karena kebutuhan atau karena memang kepengen seperti itu, dia kuliah sambil kerja. Entah kerjanya nih ada yang mungkin, I don't know, mungkin bagusnya yang sesuai dengan bidang yang dia pelajari kali ya. Tapi ada juga yang kerjanya tolak belakang gitu, atau bahkan bikin bisnis sendiri, misalnya usaha sendiri untuk misalnya jualan something yang jelas-jelas nggak ada hubungannya sama yang dia pelajari di perkuliahan gitu. Menurut Kak Asem gimana? Is it okay nggak? Atau bakal bikin orang hilang fokus kalau kayak gitu? Menurutku selama kalian tahu ya apa yang kalian mau dalam jangka pendek dan jangka panjang,
nggak apa-apa sih lakukan itu sambilan. Aku juga dulu waktu kuliah sambil part time, dan part time-nya nggak ada hubungan sama kuliah, kuliahnya manajemen, part time-nya jadi waiter gitu kan, Iya. jadi guru les kumon gitu. Jadi macam-macam gitu yang dikerjain gitu, bagi-bagi brosur di stasiun kereta kayak gitu, nggak ada hubungan sama sekolahnya, cuman aku butuh uang gitu untuk hidup waktu itu gitu. Jadi selama teman-teman tahu apa jangka pendek dan jangka panjangnya, nggak apa-apa banget untuk dilakukan. Ada juga yang emang keasikan gitu kan, misalkan jualan online, tokonya laris gitu kan, lama-lama kuliahnya keteteran. Terus segala macam gitu. Ya kalau sampai kuliah keteteran ya jangan ya, karena kan itu kan ibaratnya mungkin orang tua ikut mensponsorin kuliah, terus kamu juga udah spend waktu di situ gitu. At least kuliahnya beresin, dapetin dulu gelarnya, sambil jalan ngerjain yang lain nggak apa-apa, tapi jangan sampai kuliahnya putus tengah jalan. Apalagi kalau masih mampu, masih ada uang, masih ada upaya, sebaiknya sih tetap difokusin untuk dikerjain. Benar banget. Ketika orang mencari kesempatan untuk bisa berkuliah, kita dapat kesempatan untuk berkuliah, harus manfaatin baik-baik ya Kak ya. Betul banget. Nggak semua Sayang orang banget soalnya punya kalau privilege buat kuliah. Privilege, betul, bahasanya lebih tepat. Privilege. Nah, Kak, kalau Kak Sam dulu dalam perkuliahan gitu ya, itu sebenarnya dari sisi akademisi dan praktisi, itu sebenarnya gimana sih? Lebih penting mana menurut Kak Sam? Untuk kita tahu hal ini, kalau kita tahu dari awal kan lebih baik gitu kan? Oke. Artinya gini, dari sisi akademis kita belajar teorinya. Jadi kita belajar secara ilmu pengetahuannya lah, seperti apa sih ekonomi, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi makroekonomi, mikroekonomi, kenapa satu negara bisa fluktuatif mata uangnya segala macam gitu kan. Nah, pada saat kita di praktisi, kita masuk jadi karyawan, mungkin kita nggak akan pakai secara sehari-hari, mungkin kita nggak pakai. Masuk ke bank misalkan, masuk ke bank terus kamu jadi relationship manager RM, yang nggak mikirin makroekonomi, yang dipikirin target. Kamu punya target bulanan, pastikan harus ada nasabah yang mungkin tanam deposito atau pinjam uang sama kamu segala macam. Nah, jadi cuman gini, kamu juga harus ngisi kepala kamu juga harus ngisi perbendaharaan ilmu pengetahuan kamu, supaya kalau ngobrol sama customer, kamu wah ada isinya nih orang gitu, diajak ngobrol nyambung gitu. Nah itu yang kamu dapetin di perkuliahan, dan aku rasa setelah selesai kuliah pun kita harus tetap, makanya yang namanya baca koran, namanya baca berita gitu, melihat kayak sekarang berita-berita internasional lagi ada apa sih gitu. Nah itu akan membuka pintu. Jadi ketika kamu punya wawasan yang luas, ketika kamu diajak ngobrol tuh gampang nyambung, ketika kamu orangnya banyak taunya lah gitu, orang-orang juga akan lebih respect dan juga lebih mau membuka pintu kesempatan buat kamu. Itu yang aku percayai sih. Jadi praktisi kamu harus street smart ya. Jadi gimana caranya bergaul sama orang, gimana caranya meyakinkan orang, jualan, itu harus belajar. Tapi juga menurutku book smart juga penting. Gimana caranya kamu kamu tahulah apa yang kamu kerjakan gitu. Kamu seorang bankir, maka kamu harus belajar ekonomi, kamu harus bisa baca berita, bisa mengamati pergerakan fluktuasi mata uang, saham segala macam. Itu akan memberikan kamu respect juga in different way. Ya, kuncinya being lifestyle learner ya. Jadi nggak berhenti saat kuliah selesai, graduate, oke, bebas, gue nggak usah belajar lagi. Setuju. Iya. Nah, selalu belajar. Selalu belajar, penting banget. Kalau dari sisi HR, ketika Kasem menerima seseorang kandidat baru misalkan ya, datanglah ke kantor Kasem. Gitu. Nah, biasanya Kasem, apa yang pertama kali dilihat dan yang dikonsider oleh Kasem? Oke, kalau aku ngelihatnya attitude. Jadi yang pertama-tama aku lihat itu attitude. Attitude tuh gimana? Maksudnya cara kita masuk ke ruang interview sama dia tuh berasa ya energinya gitu kan. Kita lihat dari cara dia nyambut kita, dia berdirinya seperti apa, kemudian cara dia menyalami kita, kemudian cara dia mendeskripsikan dirinya sendiri, ada antusiasme dalam
caranya berbicara gitu kan. Kan apa ya, nggak usah kandidat deh, maksudnya kita mau berteman sama orang kan kita juga merasakan gitu orang ini apa ya, bonafit apa enggak gitu kan. Kita bukan soal pilih-pilih teman ya, cuman maksudnya ada orang-orang tertentu yang kita merasa kayak ini orang kok nggak ada energinya ya, ini orang kok sepertinya susah ya diajak ngomong, nggak keluar gitu, apa yang kita tanya jawabnya cuma sepotong kalimat terus udah hening gitu. Jadi menurutku attitude itu kadang lebih penting dari apa namanya, pengetahuan kita, resume kita gitu. Kita look good on paper, kita bagus di CV kita satu hal. Nah, pada saat kita interview itu hal lain. Nah, kesempatan untuk teman-teman sudah dipanggil interview, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut untuk menunjukkan bahwa kamu nggak cuma bagus di kertas doang, tapi kamu juga enak diajak ngobrol, kamu attitude-nya positif, kamu punya percaya diri yang baik gitu, melihat diri kamu sendiri tuh pede gitu. Dan ini bukan sesuatu yang sulit, teman-teman. Jadi jangan dipikir saya orangnya nggak pede segala macam. Kalau kita main tes kepribadian gitu ya, aku berapa kali dulu dapat introvert gitu. Aku sebenarnya kalau dites di atas kertas introvert katanya gitu. Tapi stereotipnya kan gitu, kalau orang introvert nggak bisa ngomong gitu kan katanya. Ya udah, mungkin aku nggak bisa ngomong, tapi aku bisa ngafal. Aku pikir gitu. Aku bisa ngafal, aku bisa latihan berkali-kali sampai aku yakin banget sama apa yang aku ucapkan. Gitu. Cara latihannya gimana? Apply kerja sebanyak-banyaknya ke perusahaan yang kamu suka maupun nggak suka, jangan pilih-pilih, apalagi fresh graduate ya, hajar aja, apply sebanyak-banyaknya, dapatkan interview sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang sudah bekerja pun, aku sarankan 2 tahun sekali interview, nggak apa-apa. Bukan soal setia nggak setia, cuman kamu interview itu harus latihan kan, kalau nggak kan lama-lama lupa. Kerja, tahu-tahu udah 10 tahun, gimana rasanya interview dulu ya, itu grogi lagi, kayak fresh grad lagi. Jadi saran aku sih 2 tahun sekali, buat kita-kita nih, Kak Hans, Kak Ezra juga, kalau memang siapa tahu gitu ya, 2 tahun sekali aku sarankan interview, supaya dipakai lah gitu. Latihan ngomong. Nggak lupa, benar. Gitu. Jadi kalau nggak pede, nggak apa-apa, hafalin aja dulu. Lama-lama kalian banyak latihan, pede itu datang sendiri kok. Gitu. Jadi nggak ada kaitannya introvert atau extrovert gitu ya? Ya, betul. Interview tuh gini, interview cara ngelihatnya tuh jangan ngelihat personality, lihatnya seperti kalian lagi jualan sesuatu. Kalau kalian ketemu orang jualan apapun ya, jualan asuransi, jualan kartu kredit, jualan apapun lah, kalian kan kadang antara sebel dan kagum gitu kan dengan persistensinya gitu. Lagi jalan-jalan di Jakarta Fair gitu, panas-panas, tiba-tiba ada SPG ngomong apa gitu, sesuatu yang sebenarnya dia hafalin loh, itu SPG itu ngapalin loh. Jadi ada yang ngajarin sebelum dia ke lapangan tuh, dia duduk, ada kelasnya, nanti kamu ngomong gini, kalau ditolak kamu jawabnya begini, terus kamu jawab begini, akhirnya beli customernya gitu. Nah, kamu juga harus bikin skrip kamu sendiri pada saat interview. Jadi mikirnya tuh bukan, ya aku di interview apa adanya aku, inilah saya, gitu. Terimalah saya apa adanya, terimalah aku apa adanya gitu ya. Aduh, bukan cari pacar loh ini cari kerja. Jadi harus ada bumbu-bumbunya gitu. Selama kita nggak bohong, selama kita nggak nipu ya, bilang gaji 20 juta padahal gaji baru 5 juta sekarang, itu nipu kan, itu bohong, jangan. Tapi maksudnya cara kita bercerita, semangat kita pada saat ngomong, senyum gitu kan, ada bisa ketawa sama orang, itu bumbu-bumbu yang perlu dilakukan pada saat interview supaya orang tuh seneng gitu sama kamu gitu. Nah, itu nggak bisa diajarin, nggak bisa training, tapi kamu harus coba terus sampai akhirnya ketemu style kamu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang bisa bikin kita stand out dari orang lain itu adalah malah sebetulnya nggak harus selalu dari resumenya ya, malah dari attitude-nya yang kita tunjukin waktu kita interview itu ya, bener ya Kak? Betul. Jadi aku bilangnya gini, kalau resume, kita mau resumenya tuh pendek, mudah dibaca, dan langsung kelihatan strong point kita. Jadi balik lagi analoginya jualan, resume itu brosurnya, ya kan? Nah, kalau kamu interview, itu orangnya udah masuk toko. Udah masuk toko, udah ngomong sama kamu, lihat produknya. Nah, kecapin di situ. Tapi pada saat lihat brosur kan,
orang kamu dikasih brosur males kan kalau jalan-jalan di mall gitu, dikasih brosur kan apa sih nih, lihatnya kan cuma berapa detik, terus kalau bagus kamu simpen, kantongin, kalau enggak kamu buang tong sampah. Nah sama CV juga gitu, jadi kita jangan kebalik, panjang di CV, jelas banget di CV, 10 lembar CV-nya, tapi pas ketemu diam nggak bisa ngomong, ya dibalik, jadi CV-nya, resumenya pendek nggak apa-apa, poin-poin langsung kelihatan strong point kamu apa. Nah pada saat kamu interview baru keluarkan personality kamu, attitude kamu yang positif, gimana caranya ngomong dengan positif dan segala macam. Jangan kebalik. Iya. Nah, kalau untuk dunia kerja sendiri, Kasem, kalau dari sisi industri dan juga dari sisi HR gitu ya, bahwa kita tahu bahwa dunia kerja ke depan tuh makin banyak competition ya, makin banyak yang graduate, makin banyak orang yang ahli mungkin atau skillful, sekaligus bahkan mungkin tergantikan oleh mesin, Kasem. Nah, itu gimana ya Kasem untuk bisa kita ya tetap stand out dan bahkan kita tuh menjadi seseorang yang dicari oleh perusahaan tersebut gitu bahkan. Oke. Gini, pertama-tama sebelum kita melihat diri kita lihat analisa industri kita. Analisa jenis pekerjaan kita gitu. Seperti aku analisa banking deh, karena aku orang bank gitu kan. Kalau di banking itu, kalau teman-teman perhatikan, banyak cabang bank udah nggak sebanyak dulu lagi. Banyak yang udah tutup-tutupin. Dulu cabang bank tuh bisa kayak tiap ruko ada semua bank, warna merah, biru, kuning, semua ada gitu kan. Kalau sekarang mungkin hanya ya beberapa bank aja yang memang cabangnya tetap banyak gitu. Tapi dari 2014 lah, itu mulai itu tren penutupan cabang. Kenapa? Karena ya consumer behavior-nya, perilaku consumer udah berubah. Sekarang orang nggak lagi mau datang ke bank, ngambil nomor antrian, nunggu lama. Orang maunya instan. Jadi bikin rekening semua segala macam harus dari handphone. Semua harus bisa dari handphone. Nah ini menyebabkan apa? Menyebabkan profesi-profesi tertentu di perbankan akan hilang di masa depan. Kalau nggak hilang, berubah fungsi. Kayak kalau nggak ada lagi yang ke bank, berarti nggak ada lagi profesi teller, nggak ada lagi profesi customer service. Mungkin kita nggak butuh satpam sebanyak sekarang, gitu kan. Kalau bank kan satpamnya banyak. Di parkiran ada satpam, masuk pintu kaca ada satpam lagi. Selamat pagi, selamat datang, gitu kan. Nah, mungkin sekarang nggak ada cabang, berarti berkurang, gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan profesi-profesi ini? Kita lihat kalau ke mall-mall sekarang ada satu bank, kalau dia cuma sewa satu area kosong, nggak ada orangnya, di dalam banyak TV, ya kan? Kamu buka rekening bisa kamu pencet di situ, nanti nyala, ada tellernya, ada teller yang ngomong sama kamu, tapi remote, nggak duduk di situ tellernya. Tujuannya apa? Satu teller bisa melayani mungkin satu Jakarta Selatan atau satu Jakarta Barat. Dulu harus ada satu teller di Pondok Indah, satu teller di Pondok Pinang segala macam gitu kan. Sekarang kan satu cukup karena ada teknologi kayak gitu. Nah, itu terjadi di perbankan. Bagaimana dengan industri kalian? Itu pasti masing-masing kita punya cerita lah gitu. Digital marketing gimana, industri pendidikan gimana, mining gimana segala macam. Nah, kita mesti sensitif teman-teman. Makanya tadi aku bilang harus jadi orang berwawasan luas, rajin baca berita tuh itu. Harus tahu di industri kita lagi kejadian apa sih gitu. Selalu update gitu. Nah, dengan demikian, apakah aku akan merekomendasikan seseorang, ya udah kamu jadi teller aja, ya udah kamu jadi customer service aja untuk masa depan ini ada prospek yang bagus? Ya mungkin agak susah sekarang aku ngomong kayak gitu, karena melihat trennya semua orang pindah ke digital gitu. Nah itu pertama-tama amati dulu industrinya. Kita pasti masing-masing punya ketertarikan tertentu gitu kan. Aku pengen ke banking, aku pengen ke mining. Coba kalian lihat kira-kira industri kalian seperti apa, opportunity apa yang ada di tengah-tengah perubahan yang terjadi itu, kayak gitu. Nah, tadi aku cerita teller customer service mungkin berkurang, opportunity apa yang muncul di banking, opportunity teknologi. Jadi banking tuh udah kayak perusahaan teknologi, udah nggak ada bedanya sama perusahaan-perusahaan aplikasi e-commerce gitu, yang di hire tuh UI UX designer, digital marketing, developer software, bener, data analis, iOS Android developer gitu. Jadi yang di hire kayak gitu udah sama, kayak nggak ada bedanya sama perusahaan e-commerce dan lain-lain gitu. Jadi ya dan kita kan punya kartu masing-masing ya. Aku mungkin terhadap yang baru mau kuliah, aku bilang ya mungkin kamu cari jurusan kuliah yang
berhubungan sama teknologi karena lagi banyak kesempatan di situ. Tapi kalau kamu udah terlanjur kuliah, ya pastinya ada lah faktor-faktor yang bisa menyebabkan kamu punya keunggulan. Nah itu ayo dicari dan coba dikejar gitu kesempatannya di situ. Berarti pastinya kalau dari omongan kita barusan, pastinya akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang dulunya nggak ada, nanti di masa depan pasti akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru, let's say, terutama dalam bidang teknologi ini dong ya, berarti ya kayak. Betul. Kayak ya YouTuber itu kan pekerjaan. Iya. YouTuber. Anakku sekarang cita-cita jadi apa? YouTuber bilang gitu. Jadi YouTuber anak-anak sekarang kan. TikTok gitu kan, itu kan pekerjaan sebetulnya nanti. TikTokers. Dapat duit loh, duitnya banyak. Iya, benar. Makanya. Oke. Dari Kak Hans mungkin? Iya, tadi cerita dalam dunia pekerjaan gitu kan, berarti sebetulnya ada sisi-sisi yang perlu kita tahu nih, Kak Sam. Karena kalau kita belajar di perkuliahan sama di dunia pekerjaan tuh beda gitu. Apalagi banyak yang bilang, bos, dunia pekerjaan tuh lebih kejam bos, lo harus siap gitu kan. Nah, itu tuh yang ngebedain, ya kita harus belajar di dalam dunia perkuliahan, iya, tapi mempersiapkan diri ke industrinya itu loh, Kak Sam. Apa aja sih yang paling krusial yang harus disiapin? Oke. Kalau misalkan dipersiapkan dari kuliah, mungkin ya lewat magang kali ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lewat permagangan. Kalau teman-teman kepengen gimana sih rasanya ngantor, gimana sih attitude orang-orang di kantor gitu, mungkin aku akan rekomen ambil magang sebanyak-banyaknya. Kesalahan anak-anak mahasiswa, terutama di Indonesia nih gitu, magang itu jadinya kayak persyaratan untuk lulus dari kampus doang gitu. Kayak ya udah deh, yang penting ini ada SKS-nya soalnya, jadi gue terpaksa magang. Padahal magang itu yang diuntungkan siapa ya? Kamu sendiri sebenarnya. Dengan pengalaman kamu magang, kamu punya exposure ke dunia kerja, ke industri kamu nambah koneksi. Siapa tahu dari koneksi itu bisa ditawarin pekerjaan tetap. Aku banyak banget ngambil anak magang. Dari kan ada universitas sekarang kan mulai programnya tuh 3 tahun kuliah terus 1 tahun magang gitu kan. Rata-rata kan kayak gitu kan. Arahan dari kementerian juga kayak gitu. Nah, aku sering banget ngambil, dan beberapa kali anak magang ini ikut sama aku sampai jadi karyawan tetap. Jadi pada saat kuliah setahun sama aku magang, habis itu lulus aku hire gitu. Nah, banyak sekali kesempatan seperti itu sebenarnya. Kan kita kepengen tahu dulu kan anak ini bagus apa enggak gitu kan. Jadi begitu udah kerja bareng, ya kita udah tahu, udah dapat tektokannya gimana, udah enak ngobrolnya. Ya udah, kebetulan ada lowongan, ya udah kamu aja yang masuk daripada orang lain yang saya nggak kenal. Gitu. Udah kenal kan soalnya. Udah kenal duluan gitu. Kak Sam, ini kan kita kan sekarang, kita nih bertiga millennials. Aku kayaknya seumuran persis sama Kak. 12 juga. Terus di bawah kita kan ada Gen Z. Yang sebentar lagi sekarang mereka mungkin masih SMA kuliah, mungkin teman-teman yang dengerin banyaknya Gen Z. Tapi mereka eventually kan mereka akan lulus kuliah dan akan masuk dunia pekerjaan juga. Sementara di atas kita masih ada boomers, masih ada generation Y kalau nggak salah yang sebelum kita, yang masih di dunia di lapangan kerjaan. Dari antara milenial sama Gen Z aja, itu bedanya udah banyak banget rasanya. Kayak cara kita berpikir, kan, cara kita berpikir, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita memandang sesuatu, perspektifnya totally different. Cara kita menyikapi teknologi totally different. Gimana caranya supaya, let's say buat teman-teman Gen Z ini masuk ke dunia kerja nanti, ketemu yang millennials, atasannya direct mungkin, ketemu juga yang bos besarnya mungkin boomers gitu. Gimana caranya bisa memanage cara bekerja dengan generation gap yang mungkin semakin lama akan semakin besar. Oke. Good question, Kak Ezra. Aku jadi mau sharing satu cerita ya dari mungkin bukan cerita, satu catchphrase lah yang aku dapat dari bos aku dulu. Dia selalu bilang sama aku, kamu kalau ketemu orang baru, kamu belajar baca isi perutnya. Jadi catchphrase-nya baca isi perutnya. Gitu. Maksudnya gimana isi perut kok dibaca? Gitu. Maksudnya adalah apa sebenarnya intensi dari orang ini? Apa sebenarnya yang dia ingin dapatkan dari kamu? Gitu. Kamu misalkan lagi project bareng atau ya sebatas kamu ngantor bareng, kamu kenali sebenarnya kebutuhan orang ini tuh apa? Jadi
kita mungkin berpikir pada saat baru masuk kerja gitu ya, kita mungkin berpikir semua orang bekerja untuk dapat gaji besar dan dapat promosi. Mungkin awal-awalnya kita berpikir seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu kita akan menemukan tipe-tipe orang yang misalkan dia seorang ibu, dia bekerja hanya sekedar untuk ya udah biar ada kegiatan aja, gue mau tenggo-tenggo tiap hari, gue mau ketemu anak gue. Jadi isi perutnya bukan kerjaan, isi perutnya adalah membagi waktu anak, gitu. Prioritasnya udah anaknya, gitu. Jadi apa yang terjadi kalau kamu meeting sama ibu itu, kamu scheduling meeting jam 4 sore hari Jumat, ya kamu disebelin sama ibu itu, gitu. Kamu jangan harap kamu bikin proposal dia dengerin, karena dia mau pulang, dia mau pulang, dia mau ketemu anaknya. Understood. Gitu. Jadi itu nempel sama aku sampai sekarang. Terus terang itu salah satu advice yang paling valuable buat aku di dunia kerja itu baca isi perutnya orang. Aku disadarkan bahwa nggak semua orang mikirnya sama kayak aku, nggak semua orang kerja pengen promosi loh. Ada orang-orang yang ya udah gajiku udah pas buat hidup, aku nggak mau promosi, males promosi nanti ngurusin orang, tambahin anak buah, tambahin tanggung jawab, pulang tambah malam gitu. Kamu mungkin levelnya baru mulai gitu kan, baru merangkak ke atas, nafsu pengen banget cepet kan, naik, pengen promosi cepet naik. Ada yang udah di tengah-tengah udah nggak mau naik cukup, lagi gitu, ada cukup gitu. Jadi beda-beda jenis orang di kantor. Sebelum kita memaksakan pola pikir kita, sebelum kita memaksakan cara kita bekerja, coba tangkap dulu cara mainnya di kantor ini gimana sih gitu. Yang orang pentingnya siapa, opinion leadernya siapa di kantor ini, yang kira-kira KOL-nya siapa, benar, yang nggak pernah kerja tapi kelihatannya promosi terus, atau yang nggak pernah kerja tapi omongannya didengar semua orang siapa gitu. Nah, kamu baca dulu ruangannya, baca dulu situasinya, itu yang paling penting. Karena eventually, yes, kamu mungkin sekarang kerja 1-2 tahun pertama yang dilihat pure performance kamu. Tapi at some point, kamu udah kerja 8 tahun, 10 tahun kayak aku nih, dari sini ke atas, itu not so much about performance lagi. Nggak selalu tentang performance lagi. Bisa juga kamu naik itu karena koneksi, karena kamu punya disukai, kamu punya relationship sama direktur, makanya yang dipromosi kamu. Jadi kita bermain kan untuk jangka panjang ya, gitu. Kita nggak hanya berkarir untuk 3 tahun, 5 tahun. Yes, perform perlu, tapi jangan sampai kalian dalam performance itu menyakiti orang lain, nyikut-nyikut orang lain terlalu kasar gitu kan. Nanti orang nggak suka, susah gerak gitu. Sebaiknya bermain untuk jangka panjang, jaga reputasi kalian. Itu. Nama baik susah balik soalnya. Udah di cap tertentu udah sampai pensiun itu, capnya nggak akan kemana-mana. Bener banget. Was Tadi baca isi perut itu. Iya, bilang kalau misalkan kita membangun suatu reputasi butuh bertahun-tahun, tapi untuk menghancurkan butuh 5 menit doang ya. Betul banget. Apalagi sekarang media sosial itu banget, cepat banget. Hati-hati sharing. Hati-hati sharing. Tapi yang saya dengar juga kadang-kadang kalau HR juga selain melihat resume, katanya juga melihat juga sosmed kita ya. Lihat. So guys, bagi kalian yang punya sosmed nih ya, bisa jadi suatu hal yang baik untuk kita pertimbangkan ketika kita punya sosmed untuk bisa posting sesuatu atau berkomentar sesuatu nih. Betul. Nah, Kasem, boleh dong kasih sedikit tips gitu ya. Kira-kira kalau dari Kasem untuk generasi muda yang sekarang nih terkait persiapan dan memilih jurusan sampai ke dunia karir yang bisa jadi nilai plus untuk mereka. Oke. Menurutku untuk kalian bisa memulai karir gitu ya, kepingin kantoran, sebenarnya tipsnya dari tadi kita udah dikasih banyak, cuman mungkin kalau mau dirangkum gitu ya, aku akan pesan mungkin work hard, stay humble, expect nothing. Jadi expect nothing itu maksudnya gimana? Aku nggak bisa guarantee semua orang yang work hard pasti sukses. Aku nggak bisa guarantee. Aku nggak akan bilang kalian kerja keras pasti nanti berhasil, pasti ada hasilnya. Bisa aja nggak ada hasilnya, gitu. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kalian tidak bekerja keras. Karena biasanya semua orang yang sukses pasti kerja keras, gitu kan. Nah, jadi tetap kerja keras, tapi expect nothing. Expect nothing artinya ketika kalian disakiti di kantor, ketika ada yang ngikut kalian di kantor, ketika ada yang menyusahkan kalian di kantor, ya udah expect nothing. Karena memang saya tidak expect dibaik-baikin juga kok di sini. Saya tidak expect untuk dapat teman dari kantor. Saya hanya di sini untuk bekerja, untuk memperkaya
diri saya secara profesional gitu kan. Kalau memang ada kesempatan untuk promosi, saya akan promosi di sini. Kalau tidak, ya udah saya juga bisa cari kerja di tempat lain. Jadi kontrol atas karir kalian itu ada di tangan kalian masing-masing. Yes. Gitu. Jangan serahkan itu kepada kantor, serahkan itu kepada atasan. Pak, saya kan udah kerja bagus 2 tahun, kok nggak dipromosi? Gitu. Nah itu kalian akan kecewa. Ya, bisa enggak, bisa iya gitu. Tapi mendingan enggak, mendingan jangan expect apa-apa dari kantor. Yang penting kalian fulfill kreativitas kalian bisa maksimalkan potensi kalian di kantor, kerja baik-baik. Karena kualitas barang bagus itu mau diumpetin dimanapun pasti wangi. Pasti kalau orang masuk ke rumah ada kue lagi dipanggang, pasti satu rumah jadi wangi. Sama. Kalau kalian kerja bagus, yes, pasti kecium wanginya. Dan kalau memang yang di kantor tidak bisa cium wangi, mungkin kantor sebelah yang cium, kalian pindah ke situ, nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi bukan ngajarin resign ya, cuman maksudnya pola pikir nih, teman-teman, pola pikir. Karena kita jangan naif juga gitu, masuk ke kantor kita pikir semua orang baik sama kita, semua orang mau lihat kita sukses. Ya nggak juga, ada juga yang tadi kayak ibu tadi cuman pengen pulang tenggok, lihat anaknya, bodo amat yang di kantor, gue nggak kenal juga nggak apa-apa. Ada orang kayak gitu. Jadi kita jangan naif dan tetap pegang kendali atas karir teman-teman, itu ada di tangan kita masing-masing. Semangat. Wow, very nice tips ya. Oke, Kak Sam, ini kita masuk ke dalam session untuk pertanyaan-pertanyaan nih. Wah, di kolom chat udah banyak. Nah, saya coba baca dari Yohana. Halo Kak Sam, Kak Hans, dan Kak Ezra, aku Yohana. Hai Yohana, izin bertanya. Halo. Kak. Aku kan sudah hampir 3 bulan nganggur kena PHK, tapi aku udah sering apply loker dan sudah ada beberapa panggilan interview. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar, Kak. Dan bahkan nggak ada panggilan interview lagi. Apakah itu ada yang salah saat saya interview, atau salah di CV saya, atau gimana ya, Kak? Thank you, Yohana. Mungkin dari Kak Sam bisa memberikan pandangannya. Okay. Thank you, Yohana. Pertama-tama aku berempati ya. Aku tahu proses cari kerja nggak gampang, jadi pasti kamu sudah melalui perjalanan yang panjang, dan aku mau ngucapin semangat, jangan patah semangat, tetap coba terus. Ketika kemudian aku mau address pertanyaannya, ketika ditanya apakah ada yang salah, menurut aku interview itu bukan soal salah nggak salah, karena kita nggak lagi ngerjain soal yang ada jawabannya, tapi interview itu soal cocok nggak cocok. Jadi kayak kamu lagi cari pasangan, kayak kamu lagi berteman sama orang gitu kan kamu merasakan orang ini enak ya diajak ngobrol, atau orang ini rese deh, gue nggak mau sering-sering ketemu sama dia gitu. Ada kan orang-orang kayak gitu. Nah, sama dalam hal bekerja juga gitu, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil kan, kita mencari orang yang kira-kira kita bisa kerja sama mereka. Gitu. Kita mulai taunya bisa kerja sama mereka apa enggak kan mulai dari ngobrol. Kalau dari ngobrol ketahuan pola pikirnya mirip nggak sama kita. Gitu. Nah, biasanya kalau kita bekerja ya, kita mencari orang-orang yang pola pikirnya dekat, gitu, supaya kita kerjanya gampang. Nah, jadi bukan soal salah atau benar, tidak usah mengubah gaya kamu interview. Misalkan kamu orangnya ngomongnya kalem, terus kamu memaksa diri jadi meletup-letup gitu, atau jadi berapi-api. Bukan ke situ sih improvementnya gitu. Aku yakin bukan ke situ, tapi lebih kepada gimana caranya personality kamu yang terbaik tuh bisa keluar pada saat interview. Mungkin dengan latihan lebih banyak interview, dengan mungkin ya kalau aku sih itu ya satu hal sih, dengan lebih banyak latihan nanti lama-lama terbiasa. Jadi menurutku itu, dan jangan berpikir bahwa HR itu jahat atau HR itu menyeramkan, karena pada akhirnya HR juga hanya kerja aja, dia cuma ngerjain kerjaannya doang, dan kamunya jangan mentalnya jangan down dulu gitu, berpikir aku pasti gagal lagi apa segala macam. Yang penting coba, dan kalau memang personality-nya nggak cocok, tadi kan kecocokannya nggak ada, ya udah berarti mungkin tempat ini bukan buat kamu, cari lagi tempat yang lain gitu. Dan ya mungkin akan ekstra sulit. Ini tahun-tahun pandemi, tahun lalu, tahun ini ekstra sulit. Nggak bisa bilang enggak, memang banyak perusahaan yang ngerem gitu. Ya udah deh, gue nggak usah berbisnis dulu, bahkan tahun ini gue tutup dulu gitu. Ada banyak perusahaan kayak gitu, IO teman-teman kita di event tuh banyak yang tutup dulu gitu. Memang akan sulit, tapi
ya kamu nggak punya pilihan lain. Kita semua nggak punya pilihan lain kan, hidup harus maju ke depan ya. Kita harus coba terus, kita harus usahain terus keberhasilan kita. Mungkin aku sampai situ. Mungkin Kak Ezra, Kak Hans, ada yang mau ditambahin nggak? Iya, Ini betul mungkin banget sih. pertanyaannya soalnya mewakili banyak teman-teman ya, aku rasa. Betul. Pastinya dari Yohana juga mungkin sudah terjawab dan juga teman-teman yang lain juga ya setuju dan sepakat bahwa ada sesuatu hal yang mungkin hanya ketidakcocokan seperti kayak kita nyari pasangan aja kali ya Kasem ya. Tapi intinya kita selalu yakin bahwa confidence, kita punya skill, kita punya sesuatu yang lebih, kita punya value yang lebih baik, sehingga itu yang membuat kita terus semangat untuk mendapatkan yang terbaik juga ya Kasem. Yes. Yohana, aku ngalamin hal yang sama di awal pandemi tahun lalu, Juli 2020. Aku ngalamin hal yang sama, aku di layoff dari perusahaanku yang lama, dan selama seminggu itu pusing banget rasanya. Itu seminggu, pusing banget karena aku udah punya istri, aku udah punya anak, so aku perlu membiayai hidup mereka, dan aku nggak punya kerjaan. Itu buat seorang suami, buat seorang bapak, itu susah banget rasanya. Dan ya aku selama seminggu itu stres banget. Aku ingat aku duduk di satu coffee shop di daerah Senayan, dan aku nyari kerjaan kayak orang gila dari pagi sampai sore setiap hari selama seminggu. I think yang aku mau kasih tahu kamu sebetulnya sama, jangan nyerah, karena one day aku akhirnya, yang lucu adalah gini, yang tempat yang aku join sekarang, Go Kampus, itu aku nggak pernah apply. Tiba-tiba dari Go Kampus kontak aku karena lihat bahwa aku set di LinkedIn, aku bilang aku bisa open to work, kontak aku, mau nggak di offer, dan cepet banget prosesnya. Padahal tuh udah seminggu aku kayak orang gila nyari kerjaan rasanya. Kayak gimana ini caranya gitu? Aku harus bisa biayain hidupku dan hidup keluargaku gitu. So aku percaya bahwa one day waktunya tepat, even kamu nggak nyari pun kamu pasti akan dapat kerja itu. So jangan pernah nyerah. Ya. Oke, pertanyaan kedua kali ya. Dan teman-teman. Pertanyaan kedua. Hai Kasem, menurut Kasem selain attitude, skill apa lagi yang kira-kira ke depannya employer lebih butuhkan? Oke. Selain attitude ya, thank you pertanyaannya. Aku ngelihatnya ke depannya perusahaan-perusahaan akan berusaha mendigitalkan bisnisnya. Jadi sekarang kalau kamu lihat banyak bisnis-bisnis ya yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama teknologi, tapi dibau-bauin IT. Kamu lihat ada perusahaan coworking space, itu kan coworking space yang beberapa tahun lalu IPO tuh yang terkenal tuh dari Amerika, itu mereka ngaku-ngakunya perusahaan teknologi, padahal rental kantor sebenarnya kan, ruangan. gitu. Ya, perusahaan real estate sebenarnya. Terus di Indonesia kamu lihat perusahaan kopi punya aplikasi. Aku pikir buat apa perusahaan kopi punya aplikasi gitu? Kopi kan diminum, bukan dilihat terus dipikirin gitu, terus ada poinnya dikumpulin. Tapi ya jadi kenapa digituin perusahaan kopi ini? Karena jadi seksi di mata investor. Wah, perusahaan kopi dan teknologi jadi satu. Saya mau investasi di situ gitu. Karena semua teknologi IT gitu. Terus kalau lihat marketing, behavior-nya brand sekarang juga geser. Nggak lagi oke, saya pasang iklan di TV deh. Saya pasang iklan di billboard gede-gede gitu, mahal. Nggak lagi ke situ, tapi banyak main di digital marketing. Kenapa digital marketing? Digital marketing lebih murah secara biaya dan ukurannya kelihatan. Kamu habis campaign langsung kelihatan berapa orang yang view, berapa orang yang klik, itu semua bisa diukur. Kalau kamu pasang billboard kan nggak tahu. Pasang billboard kan agak susah bilang ya gitu. Nah, oleh karena itu cari celahnya, kira-kira intersection antara industri kamu dan teknologi itu di mana? Kira-kira di mana gitu. Minimal kamu kerja di perusahaan yang memprioritaskan teknologi deh gitu, yang melek teknologi gitu. Kayak kalian cari kerja di perbankan, misalkan, ya carilah perbankan yang sudah punya produk mobile-nya. Gitu. Jadi kalian bisa belajar kira-kira mobile banking seperti apa. Kalian kerja di FMCG misalkan, pelajarilah value chain-nya, distribusinya melalui e-commerce seperti apa, gitu kan. Itu ilmu yang bisa dipakai yang akan jadi mahal, aku ngelihat ya di tahun-tahun ke depan gitu. Kalian kerja di marketing agency,
belajar desainnya penting, seninya penting, tapi belajar juga engine-nya. Gimana sih cara nge-running satu campaign digital? Gimana sih cara supaya satu campaign itu, ya desainnya bagus, tapi habis itu masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, gimana caranya? Itu ada ilmunya tuh, gitu. Belajar teknologi seperti itu, aku rasa akan penting untuk anak-anak muda ke depannya, karena ini mobile phone, teknologi semua akan makin kencang, perkembangannya makin luar biasa. Apalagi Indonesia itu kan mobile first ya. Jadi kalau di Amerika, di Singapura mereka kenal PC ya. Ada masanya semua orang punya PC di rumah gitu. Yang layarnya tabung, terus ada CPU-nya gede gitu. Nah, kalau di Indonesia tuh mobile first, artinya orang tuh kenal internet langsung dari handphone. Jadi teman-teman harus belajar deh. Minimal kalau nggak sekolah formal, minimal baca-baca berita, nonton YouTube gitu, pelajari lagi terjadi apa sih dengan teknologi. Itu menurutku bakal penting ke depannya. I see. Oke, Kasem, kita mungkin buka 2 penanya lagi ya. Kami di sini udah ngelihat dari pertanyaan yang telah terseleksi. Di sini ada Kelvin. Hai Kelvin. Di sini dia bilang, hai Kak, maaf mengganggu. Jadi saya adalah penderita ADHD. Jadi saya tuh susah fokus dan saya juga kadang-kadang kurang konsisten gitu. Kalau kuliah juga salah jurusan, saya sih suka piano, gaming, bikin video, DIY, gambar, lukis, dan lain-lain. Bisa dijelasin Kak? Ya. Mungkin kalau saya boleh tangkap sedikit dari Calvin sendiri, dari sisi ADHD apakah ada kelebihannya atau ya penjelasan tentang ADHD itu sendiri? Oke. ADHD ini kan sebetulnya treatable ya. Jadi ini penyakit ya, susah konsentrasi gitu kan. Nah, saran aku sudah mungkin pertama-tama, karena aku bukan psikolog, aku bukan psikiater, background aku ekonomi, jadi aku nggak berani memberikan advice apa-apa, tapi menurutku kalau memang ini sesuatu kondisi yang treatable, pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah cari pertolongan medis dulu. Kalau memang ada obat yang harus diminum, ada terapi yang harus dijalanin, ikutin gitu. Nah, kalau soal kuliah salah jurusan dan suka piano, gaming segala macam, itu nggak masalah. Maksudku bukan soal kamu suka gaming jadi karir kamu pasti nggak berhasil atau gimana. Itu hobi sih menurutku, nggak masalah, suka gaming, suka segala macam, silahkan. Tapi menurutku yang harus dipikirin sekarang, dari kartu yang tadi kita ngomong ya, main kartu ya, kartu yang kamu udah pegang di tangan, kira-kira yang paling prospek untuk kamu bisa hidup dari situ, kamu bisa punya penghasilan dari situ, itu yang mana? Itu. Dan jangan mengecilkan main game, jangan mengecilkan gambar, karena itu orang-orang di apa itu yang namanya game online, Mobile Legends segala macam, itu duitnya banyak sekali kalau memang mainnya bagus gitu kan. Jadi apapun bisa jadi sumber penghasilan kalau menurutku. Yang penting kamu lihat dulu mana yang paling realistis dan mana yang paling bisa kamu jalanin dulu gitu. Kita fokusnya pada action gitu. Sesuatu yang kamu bisa ubah dalam jangka waktu 1-2 bulan ke depan, kira-kira apa? Kira-kira dari apa yang kamu udah punya di tangan, yang kamu bisa jadikan penghasilan tuh apa? Mikirnya jangan kejauhan, mikirnya jangan kayak, oh aku kayaknya harus sekolah lagi, aku harus apa lagi, segala macam. Jangan kejauhan, pokoknya apa dulu yang kamu bisa lakukan minggu ini, apa dulu yang kamu bisa lakukan hari ini. Gitu. Lama-kelamaan nggak sadar, udah 1 tahun, 2 tahun, akhirnya kamu punya karir di situ. Gitu. Jadi mikirnya nggak usah jauh-jauh, apa yang ada di tangan kamu kerjain aja dulu. Oke, terjawab. Pertanyaan terakhir kali ya, terakhir dari Shalaisha Naurania. I'm sorry kalau aku pronounce nama kamu salah. Ini pertanyaan bagus, I think. Halo Kak, saya izin bertanya. Bagaimana kalau misalnya ketika kita meng-apply suatu pekerjaan, tetapi job description-nya itu beda dengan yang kita pelajari di kuliah? Sesuai dengan jurusan kuliah kita, tapi kita punya niat dan mau belajar. Kepengen belajar. Gimana cara pihak HR menilai aplikan tersebut dan mempertimbangkan niat untuk belajarnya si aplikan ini supaya dia bisa lolos tes. Ini seru nih kayaknya. Oke. Ini jadi gini, jawaban pendeknya adalah niat saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup di dunia kerja gitu ya. Tanpa mengecilkan niat itu bagus ya, maksudnya punya attitude mau belajar tuh kita harus punya gitu kan. Tapi
aku melihatnya ketika kamu udah masuk dunia kerja, sedikit banyak hubungannya adalah hubungan transaksional. Lu punya barang, gue punya, gue bayar, gitu. Gue punya uang. Itu yang terjadi, pertukaran nilai yang terjadi. Kamu punya skill, kamu punya portfolio, kamu punya klien, nah perusahaan mau hal tersebut ya dia bayar gaji kamu, gitu. Jadi tapi gimana caranya kalau saya baru punya niat dan belum punya portfolio? Banyak sebetulnya. Teman-teman bisa misalkan kayak aku nih gitu. Aku nggak punya sebenarnya portfolio digital marketing, tapi aku main Instagram sendiri. Aku belajar sendiri dan pertumbuhan follower segala macam itu jadi hasil yang aku bisa misalkan aku mau banting setir ke digital marketing gitu. Aku bisa ceritakan nih loh, aku bangun Instagram ini dari 0 sampai segini followernya gitu. Nah itu ada buktinya, sesuatu yang perusahaan bisa beli gitu. Atau misalkan kamu pengen masuk industri wedding misalkan jadi MC atau jadi fotografi gitu, fotografer, ya fotoin dulu teman-teman kamu gratis dulu gitu, dapetin portfolio dulu, dapetin feel-nya dulu. Dan aku nggak bilang harus jor-joran ya, maksudnya nggak pernah tiap weekend aku wedding foto gratis, sedih kak itu, aku nggak dihargai segala macam. Ya nggak usah ngoyo juga, sebisanya kamu gitu kan. Dicari portfolionya, setelah sudah punya portfolio, nah portfolio itulah yang kamu bawa ke perusahaan selanjutnya kalau memang kamu pengen banting setir ke situ, kayak gitu. Atau another way, cari koneksi, cari orang dalam yang kenal kamu, orang dalam yang tahu sebenarnya ya niat kamu bagus, kenal kamu dari kecil, oh ini anaknya baik gitu, ini ponakan saya, ya udah sini biarin belajar gitu, setahun nggak apa-apa gitu. Apakah salah, apakah benar, yang namanya usaha gitu kan, kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa bilang usaha orang salah atau benar gitu, tapi ada caranya. Ada juga orang-orang yang dapetin banting setir tadi dengan cara seperti itu. Jadi, tapi prinsipnya gini, pertukaran nilai. Kamu punya nggak yang perusahaan mau bayar gitu? Niat itu bukan nilai. Niat itu belum bisa dihitung gitu kan. Niat ya semua orang bisa bilang saya adalah hardworking person, saya adalah positive thinking person gitu. Ya di bibir saja, tapi kan kita nggak bisa ukur positive thinking, kita nggak bisa ukur hardworking. Jadi yang kalian harus lakukan ya pertama-tama kumpulkan portfolionya dulu. That's from me. Wow, thank you Kak Sam. Bagus-bagus ya. Sama-sama. Bagus-bagus pertanyaannya, seru. Very nice. Thank you guys yang sudah bertanya, dan tentunya juga nanti yang sudah bertanya dan yang sudah kami sebutkan di sini, nanti kami akan coba kontak lagi, dan nanti mungkin di kolom chat Zoom boleh tolong dibantu juga yang disebutkan oleh kami penanya-penanya terbaiknya. Tadi ada beberapa nama, tolong dituliskan namanya dan juga nomor handphonenya di kolom chat Zoom. Nanti dari tim kami akan menghubungi langsung. Dan closing statement, Kak Samuel, kalau bisa kembali ke masa lalu, what would you say to yourself? Oke. Kalau bisa kembali ke masa lalu, untuk Samuel di usia 20-an, aku akan bilang tidak perlu lihat kanan kiri, tidak perlu khawatir. Semua orang sebenarnya nggak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Semua orang juga sedang meraba-raba kehidupan mereka masing-masing, cari jalan mereka masing-masing. Ya kamu juga sedang mencari jalan kamu. Jadi tidak perlu mengecilkan dirimu, tidak perlu mematahkan semangatmu sendiri. Yang penting tetap usaha, tetap berjuang, hasil nanti sudah ada yang mengatur di atas. Very nice. Good. Thank you, Kak Sam. Semangat semuanya. Tetap semangat ya. Oke. Thank you guys yang udah menonton PLC kali ini. Jangan lupa juga untuk terus saksikan terus, stay tune di PLC berikutnya. Dan thank you once again Kak Sam dan juga Kak Ezra yang sudah sama-sama bergabung di PLC kali ini. So, selalu stay safe and stay healthy buat kalian semua, dan see you in another time. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Kak Sam. Thank you. Thank you.